Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Yugo. Saya dari tim Power Juice. Saya hari ini mau memperkenalkan dari Power Juice sendiri, Power Pot, dan beberapa perintilan-perintilannya dalam pot itu buat membantu para Bapak Ibu sekalian nih buat berhenti, membantu untuk berhenti rokok, istilahnya begitu, dan menghemat yang pastinya. Oke. Jadi dalam slide ini tuh ada perkenalan vape, apa itu vape, rokok elektrik, apa itu pod, alasan memilih vape, studi kasus, dan produk-produk kami. Oke, jadi yang pertama itu apa itu vape? Jadi vape itu bisa dikatakan uap. Pada intinya vaporizer adalah sebuah alat untuk menguapkan cairan. Vaporizer sendiri adalah bahasa Inggris yang artinya alat penguap. Seiring berkembangan zaman, istilah ini berkembang menjadi vape atau rokok elektrik yang seperti yang kita kenal sekarang nih. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin di luaran satu kali, dua kali lagi jalan-jalan itu suka lihat ada yang pakai pot seperti ini bentuknya. Oh nanti saya tunjukkan. Oke, apa itu pot? Jadi pot itu adalah perangkat rokok elektrik yang dirancang untuk menyalurkan nikotin dengan cara yang lebih sehat dibandingkan rokok konvensional. Oke, terus dalam pot itu ada cartridge. Cartridge itu berbentuk seperti kapsul atau bahasa Inggrisnya itu pod untuk menampung liquid. Kenapa memilih pot? Karena yang pertama itu mudah digunakan, efektif untuk membantu user atau pengguna atau perokok itu untuk berhenti merokok karena mudah dan praktis digunakan. Terus pot itu ringan atau portable. Pot ini sangat ringkas dan ringan sehingga cocok sekali untuk pemula atau awam atau biasanya perokok yang beralih ke vape itu menggunakan pot yang ingin mencoba vaping sebagai alternatif rokok konvensional. Oke, next-nya itu ada cartridge. Jadi cartridge itu di bagian atasnya pot itu, cartridge itu adalah bagian dari perangkat pot yang digunakan untuk menampung liquid atau e-juice, electric juice. Pot itu sangat praktis, pengisian cartridge hanya pada pot ini sangat simple dan praktis, hanya cukup mengisi 1-2 kali dalam satu hari. Penggunaannya itu lumayan awet, umurnya tuh lumayan awet. Cartridge ini pada pot terhitung panjang kurang lebih 2 minggu atau pemakaian satu botol 30 mili. Saran penggunaannya adalah untuk mencapai umur pakai optimal, gunakan hanya satu rasa liquid untuk satu buah cartridge. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya rasa dari Power Juice tuh punya beli rasa iced tea misalkan. Nah, usahakan satu cartridge itu untuk hanya iced tea saja. Supaya rasanya nggak nyampur. Oke, next kita ke studi kasus dan regulasi vape. Jadi tahun 2023 di London, tanggal 12 April, itu Kementerian Kesehatan Inggris membagikan vape secara gratis kepada 1 juta perokok. Beritanya adalah Kementerian Kesehatan Inggris akan membagikan rokok elektrik atau vape kepada 1 juta orang perokok di negeri itu. Program pemerintah ini dimaksudkan untuk transisi mencapai target Inggris bebas rokok mulai tahun 2030. Jadi Inggris sendiri udah punya visi dan misi bahwa tidak ada lagi rokok konvensional tahun 2030. Terus tahun 2016 rumah sakit di Inggris itu memperbolehkan vape dan vaping di area rumah sakit. Bukan di dalamnya, tapi di areanya. Kalau misalkan di Indonesia itu di tempat parkirnya atau di tamannya, kan di rumah sakit kadang-kadang ada taman tuh, itu diperbolehkan untuk vaping. Jadi beritanya adalah 2 rumah sakit di Inggris memperbolehkan orang menghisap vape dengan mengizinkan perusahaan rokok elektrik membuka toko di sekitar rumah sakit. Langkah ini dikeluarkan untuk mengurangi rokok di dalam dan sekitar gedung rumah sakit. Jadi mungkin yang bandel-bandel tuh suka ngerokok dalam kamar mandi, di basement, di parkiran, itu kan mengganggu rumah sakit. Jadi di Inggris itu sudah memperbolehkan di sekitar rumah sakit itu. Oke, studi kasus. Jadi ini ada dari Volkatif dan Susenas tahun 2020. Jadi kalau yang Volkatif ini bisa dilihat bahwa
laki-laki pria yang merokok itu 70,5% pria di Indonesia itu merokok. Itu tertinggi, tertinggi. Di bawahnya ada Myanmar, Bangladesh, Chili, China, South Africa, dan lain-lainnya. Itu tapi Indonesia 70,5% pria itu perokok. Oke. Terus sebelah kanannya itu ada jumlah rokok yang dihisap. Jadi 45% itu merokok 1 sampai 29 batang per minggunya. Kalau begitu dipastikan satu bungkus sehari itu rata-rata itu pasti perokok itu biasanya habis. Rata-rata ya. Terus 30% merokok lebih dari 60 batang per minggu. 25%-nya yang paling sedikit merokok 30 sampai 59 batang per minggu. Nah, yang 30 sampai 59 batang ini yang lumayan banyak banget, banyak banget. Dan nah kita ingin membuktikan kepada mereka ada cara yang lebih baik loh untuk kita menikmati nikotin dibandingkan merokok. Oke, next-nya ada studi kasus dan regulasi vape. Jadi di Indonesia itu laporan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJCB, Kementerian Keuangan menunjukkan konsumsi rokok masyarakat Indonesia sebanyak 322 miliar batang pada tahun 2020. Jumlah ini menurun 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 356 miliar batang. Itu source-nya dari Databox. Terus ada juga source dari dataindonesia.id. Kementerian Keuangan melaporkan produksi rokok di Indonesia mencapai 323,9 miliar batang pada tahun 2022. Jumlah tersebut menurun 3,26% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 334,8 miliar batang. Jadi konsumsi per tahun itu sangat besar dan saya belum bisa memberikan data yang konkret mengenai pendapatan pabrik rokok. Tapi saya baca-baca itu dari berbagai macam pabrik rokok itu rata-rata tuh di 70 triliun per tahunnya. Itu pendapatan pabrik rokok. Dan yang menyumbangkan itu ya perokok-perokok ini nih. Mau itu yang pasti banyak banyak juga yang di bawah 18 tahun ya, atau yang tua-tua atau yang muda-muda ya, atau yang apa ya? Yang 20-30 tahun itu masih banyak banget yang belum aware tentang berapa banyak sih kontribusi kita untuk rokok. Itu gede banget. Oke, next-nya saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan kenyamanan keluarga. Jadi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sehat. Keluarga yang terpapar asap rokok itu sangat dirugikan. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya, di antara 70 zat yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Ketika anggota keluarga menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok, mereka juga terpapar zat-zat berbahaya tersebut. Penyebaran zat tersebut bukan hanya dari udara, tapi juga dari baju yang terpapar oleh asap rokok konvensional. Jadi bukan hanya langsung nih direct ada anak kita ngerokok di depannya, enggak juga. Jadi kita merokok itu zat-zat yang nempel di baju kita tuh bisa terpapar, anak kita bisa terpapar dari baju-baju yang kita pakai juga kalau kita perokok. Next-nya, wanita yang terpapar asap rokok dari perokok aktif dan atau perokok pasif memiliki risiko penyakit yang meningkat. Risiko penyakit tersebut adalah penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Ibu hamil yang terpapar asap rokok dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Zat-zat berbahaya dalam asap rokok dapat menembus plasenta dan mencapai janin. Jadi untuk Bapak Ibu nih, kalau ada yang saudaranya atau suaminya perokok, mending jauh-jauh dulu deh. Jangan sampai kita terpapar, apalagi direct terpapar langsung dari asap rokok itu, karena bisa dicek sih dimanapun di bahwa itu tuh berbahaya untuk janin juga asap rokok ini karena terhirup oleh ibunya. Oke, next-nya, janin bayi yang ibunya
Terpapar asap rokok konvensional menyebabkan naiknya risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat lahir, serta masalah kesehatan pada bayi seperti gangguan pernafasan dan resiko kematian bayi mendadak. Bayi dan anak-anak yang terpapar asap rokok konvensional juga berisiko lebih tinggi mengalami gangguan pernafasan, infeksi telinga, dan masalah kesehatan lainnya. Oke, dampak merokok bagi kesehatan. Jadi ini adalah beberapa dampak buruk bagi perokok aktif dan pasif. Yang pertama itu penyakit paru-paru. Itu sudah bisa dipastikan. Merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. Menyebabkan stroke dan serangan jantung. Tulang mudah patah. Gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak. Nah, itu bisa hasil paparan rokok. Asap rokok, sorry. Terus menyebabkan kanker leher, rahim, dan keguguran pada wanita. Dan juga menyebabkan kerontokan rambut. Jadi rambut juga itu kalau misalkan kita habis merokok, itu rambut juga pasti bau. Dan itu pasti terpapar asap rokok. Ini untuk kesehatan dan ini untuk sosial next-nya. Jadi untuk sosial pun kita ngobrol nih sama teman atau sama rekan bisnis, itu pasti bau rokok menempel pada pakaian. Terus juga bau rokok menempel pada mulut dan badan. Kalau misalkan kita mau ketemu sama orang penting atau bertemu sama siapa, misalkan calon mertua atau mertua yang tidak merokok, terus kitanya merokok, pasti mereka akan, ih bau nih, badannya bau rokok nih, kayaknya kurang sehat deh. Biasanya seperti itu. Oke, yang next-nya adalah mengganggu pengguna jalan lainnya bila merokok di kendaraan. Pasti banyak, beberapa berita pun sudah memperlihatkan bahwa merokok di motor itu, merokok di mobil dan abunya dibuang di jalan, di motor abunya dibuang di jalan, itu bisa menyebabkan eh, mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Eh, apa Kena matanya lah, kena hidungnya, kena mukanya. Nah, itu kan nggak nyaman banget. Jadi kita harus aware, memperhatikan sekitar kita juga. Terus meninggalkan mikropartikel pada pakaian yang tidak baik untuk anak-anak dan balita. Dan yang orang sekitar kita. Bayang dia itu tidak merokok dan kita merokok. Lagi habis makan nih, wah kita ngerokok. Dan kita maksakan untuk ngobrol langsung sama mereka. Nah, itu sangat mengganggu sekali, sangat mengganggu. Saya juga, saya udah lumayan lama berhenti merokok, kecuali memang eh, apa saya nggak ketinggalan nih pot saya nih, mau nggak mau tuh. Cuman saya tidak merokok, itu sekitar saya tuh ngerokok, wah itu gatal banget hidung saya tuh, gatal pengen bersin-bersin, apalagi saya ada sinus. Nah, itu sangat mengganggu lah. Jadi saya jadi malas ngobrolnya juga sama teman saya ini. Nah, ini mungkin yang ditunggu, next ini yang ditunggu-tunggu adalah hitungan untuk rokok. Ini sorry saya belum kasih background ya, karena saya ganti-ganti terus. Jadi hitungan perokok itu kita hitung satu hari satu bungkus. Itu satu bungkus itu saya masukin itu di 30.000 rupiah. Kali 30 hari sekitar 900.000 per bulannya. Itu kalau satu bungkus. Kalau satu hari dua bungkus, kurang lebih 60.000 sampai 30 hari, kali 30 hari, yaitu 1,8 juta per bulan. Itu kalau dua bungkus. Kalau tiga bungkus, itu 90.000 kali 30 hari, sama dengan 2,7 juta per bulan. Oke, ini mungkin beberapa teman juga ada yang bilang, tapi saya ngerokok banyak katanya. Cuman saya ganti pakai rokok yang murah-murah nih, yang harganya 12.000, 15.000, yang baunya nggak tahu apaan tuh. Itu bisa berapa bungkus tuh? Bisa dua bungkus, saya selalu aja, tiga bungkus saya santai aja gitu. Ya udah hitung aja tuh, balik lagi ke hitungan pertama. Misalkan harga 10.000 deh, tiga bungkus 30.000 kali 30 hari, sama aja 900.000 per bulan. Jadi eh, hitungannya tuh mereka udah mah rokoknya lebih nggak enak, tapi mereka membenarkan diri bahwa tenang kok lebih murah. Enggak juga. Berapa banyak seharinya, berapa banyak satu bulan, berapa banyak setengah tahun.
berapa banyak 1 tahunnya, dan itu kan berkelipatan terus. Nah, kenapa? Oke, sebelum itu kita lihat hitungan power pot dan power juice. Jadi yang saya dapat informasinya, satu power pot itu dijual 1 PV plus 50.000. Oke, itu yang potnya saja. Dalam pot itu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada cartridge-nya. Cartridge-nya itu 1 PV plus 15.000 isi 3. Jadi satu box itu isi 3. Oke, ini pemakaian saya itu satu cartridge itu untuk 2 minggu. Satu cartridge-nya. Kalau 2 cartridge-nya itu untuk 1 bulan sekitar 94.000 saya habis. Satu botol Power Juice 30 mili itu sama dengan 1 PV plus 20.000 untuk 1 bulan. Saya itu pemakaian, nanti mungkin saya bakal liatin, saya pemakaian udah 2 minggu itu jauh di bawah dari setengah, boro-boro setengah lah. Dan saya lumayan aktif vapingnya. Saya mau di kantor, mau di mobil, habis makan, sebelum makan itu saya pasti ngepot terus. Saya kereta lah. Dia dulu lumayan perokok dari 1 bungkus lebih sehari. Sekarang saya pakai yang 30 mg, yang nikotinnya itu 30 mg per botol. Dan itu 2 minggu aja belum habis setengahnya. Oke, kenapa menjadi solusi bagi perokok? Oke, hitungan 1 bulan pertama. Yang pasti harus beli power potnya. Potnya, terus 2 cartridge. Dan satu power juice 30 mili. Ini paling boros-borosnya, saya bilang, kalau memakai pot. Jadi 175.000 ditambah 94.000, 2 cartridge, 1 bulan, ditambah 145.000, sama dengan 414.000. Itu bulan pertama, karena harus beli potnya. Nah, hitungan yang selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya, 1 bulan itu membutuhkan 2 cartridge. Paling boros itu 2 cartridge. Ditambah satu power juice 30 mili. Kalau habis 30 mili itu juga. Itu 94.000 tambah 145.000. Sama dengan 239.000. Itu cuman mangkas sepertiganya. Jauh dari sepertiganya. Sepertiganya itu tadi kalau satu bungkus itu di 900.000. Ya, ini mangkasnya itu jadi 239.000, di bawah sepertiganya. Jadi kalau orang ngomong emang lebih hemat, ya tinggal liatin aja ini hitungan-hitungannya. Jadi bisa dibuktikan kok. Saya pun user, saya memakai juga, dan pasti saya bisa ngomong karena saya menjalankan pot ini tuh pakai power pot ini pun udah 2 mingguan, dan jauh penggunaannya dibandingkan hitungan-hitungan tersebut. Ini hitungan paling borosnya. Oke, power juice itu, nah kalau rasa ini power juice ada apa aja sih? Jadi total itu kita ada 6 rasa power juice itu. Jadi yang pertama di bawah kiri bisa dilihat Pods Friendly 3 mg. Jadi itu tuh untuk perokok ringan, kurang lebih 1 bungkus 1 hari. Jadi 3 mg ini itu menandakan nikotinnya. Bukan per sedot, bukan per mili, tapi per 30 mili. Jadi kalau misalkan saya paling borosnya 30 mililiter itu habis 1 bulan, saya cuma konsumsi nikotin 3 miligram dibandingkan dengan rokok yang satu batangnya itu bisa 2,5 miligram, bisa 4 miligram. Itu satu batang, kan ada tulisan per batang. Itu satu bungkus, contoh isi berapa? Isi 10, atau isi 20, atau isi 15, isi 20 lah. 2,5 miligram, itu udah habis 50 miligram 1 harinya konsumsi nikotin. Nah, yang kedua adalah Pods Friendly 9 mg. Itu untuk perokok sedang. Kita ngomongnya perokok sedang aja. 1-2 bungkus per harinya. Yang terakhir ini untuk perokok berat nih. Lebih dari 2 bungkus, lebih dari 3 bungkus per hari. Itu pakai salt nikotin 30 mg per botol. Harus diingat, Bapak Ibu, itu per botol. Per botolnya itu ada 30 mg. Kalau balik lagi, saya tekankan kalau misalkan 1 bulan habisnya 1 botol, kita konsumsi paling gede itu 30 mg, 30 miligram dalam 1 bulan itu. Badan kita konsumsi nikotin itu sekitar 30 miligram, paling gede-gedenya. Nah, dari bahan baku sendiri ini ada
VG, vegetable glycerin, itu terbuat dari minyak kelapa sawit. Medical grade, yang menjadikan vegetable glycerin aman untuk dikonsumsi untuk penggunaan power juice. VG ini digunakan e-juice biasanya dipakai untuk bahan nebulizer di rumah sakit dalam mengobati asma. Jadi kalau Bapak Ibu punya asma, kadang-kadang di rumah sakit itu dikasih di nebu, diuapkan hidungnya, tenggorokannya itu nanti keluar dahak-dahaknya itu dipakai untuk PG ini. Yang kedua adalah PG, propylene glycol atau PG. PG adalah zat cair sintetis yang menyerap air. PG merupakan senyawa yang umumnya diakui aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Jadi BPOM-nya Amerika Serikat itu FDA, Food and Drug Administration. PG ini biasa menjadi bahan pelarut untuk minuman bersoda, sirup makanan, es krim, dan juga melarutkan obat-obatan. Yang kita pakai itu medical grade, yang biasa melarutkan obat-obatan untuk sirup obat sirup batuk anak, obat sirup batuk dewasa, atau obat yang dari puyer itu harus dijadikan sirup. Nah, itu kita memakai grade medical grade PG-nya. Essence. Essence dan perisa yang dipakai dalam power juice adalah bahan-bahan alami yang biasa dipakai dalam makanan dan obat-obatan. Essence ini terbuat dari ekstrak buah dan juga menghasilkan rasa alami dan organik. Jadi essence yang kita pakai pun sama, kita pakai yang medical grade. Itu kita pakai untuk perasa-perasa dalam power juice ini. Tadi sorry saya lupa menjelaskan, dari power juice itu ada rasa yang pertama itu ada strawberry ice, itu dingin, seger. Ada mango ice, ada coffee juga, mocha coffee, iced tea. Ini saya lagi pakai iced tea dan sangat enak banget, panas-panas. Itu cukup lah. Apple peach ini juga terbaik juga. Cola ice juga, wah enak banget deh rasanya cola ice tuh. Nah, jadi ada 5 rasa yang dingin dan satu rasa yang tidak dingin, mentol lah, tidak mentol kalau bahasanya perokok. Oke, next ke bahan baku selanjutnya itu ada sucralose. Pemanis yang digunakan di power juice adalah pemanis organik yang disempurnakan. Sucralose biasanya digunakan untuk pemanis pengganti pada minuman dan makanan. Sucralose tidak berkalori dan tidak meningkatkan gula darah, cocok untuk penderita diabetes karena tidak memiliki indeks glikemik. Sucralose juga tidak merusak gigi karena tidak dapat digunakan oleh bakteri mulut untuk menghasilkan asam yang dapat merusak gigi. Jadi kalau ingin giginya tetap putih, ingin giginya tidak kuning, itu cocok untuk beralih ke vape. Apalagi perokok itu pasti giginya kuning, bau juga, itu pasti banyak kuman-kumannya juga di dalam itu. Oke, yang terakhir adalah nikotin. Nah, nikotin ini adalah ekstrak tembakau. Jadi nikotin yang ada di dalam power juice adalah nikotin yang diambil atau diekstraksi dari daun tembakau alami. Daun tembakau terbaik akan dipilih untuk menjadi ekstraksi nikotin yang terbaik. Setelah proses ekstraksi selesai, nikotin yang terkandung dalam pelarut akan dipisahkan dan dikeringkan, sehingga menghasilkan nikotin dalam bentuk cairan atau bubuk. Nah, di sini kita harus menekankan disclaimer kita, bahwa petani tembakau akan tetap memiliki ruang produksi yang lebih baik dan lebih sehat dibanding meskipun perokok konvensional beralih ke vape. Jadi banyak banget dulu isu di mana, wah kalau pindah ke vape, petani nggak bakalan bisa punya penghasilan dong. Itu salah besar, karena kita mengambil nikotin itu tetap dari tembakau, tapi prosesnya berbeda. Kita tetap ngambil tembakau, dan tembakau manapun itu pasti kita pakai. Jadi maksud saya itu, kalau rokok itu biasanya ambil pucuknya yang terbaik. Nah, di vape itu enggak, kita ambil semuanya dari batang, stem, sampai pucuknya itu kita pakai dan kita ekstraksi untuk jadi nikotin. Jadi tidak ada yang terbuang dari uh, apa tembakau tersebut, tanaman tembakau tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, nextnya pada intinya semua bahan baku yang digunakan pada power juice itu adalah bahan-bahan yang halal dan menyehatkan, bahan natural juga, dan pastinya food dan medical grade. Itu yang pasti kita jamin dalam power juice.
Nah, nextnya ini hanya rasa-rasanya saja seperti tadi, 3 mg, 9 mg, dan 30 mg. Tergantung dari perokoknya. Gimana dia perokok ringan kah? Social smoker. Social smoker itu, wah saya nggak ngerokok nih, cuman rekan bisnis saya merokok nih, saya harus kelihatan rada ngebul nih. Nah, itu artinya social smoker. Atau temen kita yang sekiranya perokok berat, itu tergantung juga dari kebutuhannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu sih. Izin Bapak untuk kembali ke Zoom-nya. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Oke, Ali. Izin. terima kasih Pak Yugo. Makin lengkap ini penjelasannya karena dari pertanyaan-pertanyaan minggu-minggu sebelumnya dimasukin ya ke materi ya. Siap, ya, siap. Sudah dimasukin. Terus ini Pak Yugo, ini alhamdulillah ada beberapa coach yang bisa kita hadirkan nih untuk komentar juga ya. Sebelum nanti Siap. mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kolom obrolan. Assalamualaikum nih Coach Ojatsu udah hadir nih sama Coach Ruhan nih. Boleh di Assalamualaikum open? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Siap. Allah. Di Siap, rumah Pak. nih, Ya, di di Bekasi. rumah. Betul. Coach Ojatsu nih punya pandangan yang pengen kita dengerin nih terkait dengan vape nih, Ustadz. Bagaimana penilaian Ustadz, kemudian bagaimana juga nih kita nih yang sebelumnya memang ada pro kontra ya dari vape ini kaitannya dengan ya kita memasarkan produk-produk terbaik PTBS, produk-produk yang berkah gitu Ustadz. Ya, oke. Siap, Coach Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas waktunya, Coach Ali dan Coach Yugo ya, yang sudah menjelaskan tadi panjang kali lebar, luar biasa. Sebetulnya ya, dulu sebelum tahu dasar pemikiran dari Pak Haji Febrian Agung diadakannya POT ini, saya salah satu orang yang paling menentang dengan adanya produk ini gitu ya, karena memang mengandung nikotin dan sebagainya. Tapi setelah mengetahui dasar pemikirannya, justru saya sangat mendukung sekarang. Ya, 99% mendukung. Kenapa? Karena PEP ini, menurut saya POT ini, kalau dilihat dari sudut pandang orang yang tidak merokok, kemudian tiba-tiba menjadi perokok, itu mungkin agak sedikit negatif. Mungkin itu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang perokok gitu ya, ya saya merasakan banget orang yang tidak merokok, terus ada mitra atau orang lain dekat saya merokok, itu sangat terganggu, sangat-sangat terganggu. Yang pertama, kepala pusing, terus asap rokoknya bikin mata perih gitu ya. Terus baju saya jadi bau rokok dan lain sebagainya, itu sangat mengganggu. Tapi kan kita tidak bisa melarang orang yang merokok untuk berhenti ya. Bahkan ada mitra saya yang sudah trust banget ke saya gitu ya. Pokoknya mau ikut arahan seperti apapun, mau ikut arahan supaya sukses, saya bilang jangan ngerokok dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Dan ternyata ya, berdasarkan penelitian, orang itu tidak bisa berhenti merokok bukan tidak ada kemauan, bukan. Tapi karena susahnya menghilangkan kecanduan dari efek nikotin itu gitu ya. Itu yang susah perokok itu berhenti. Nah, makanya kita untuk memberhentikan orang merokok secara langsung itu hampir sangat-sangat sulit. Nah, kecuali memang dia udah kena penyakit dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya PEP ini, itu ada power juice yang kandungan nikotinnya itu bisa disesuaikan gitu. Ada yang 30 cc atau ada yang 9 dan 3 mili gitu ya kandungan nikotinnya. Jadi ini dasar pemikiran Pak Haji Febrian ini luar biasa untuk memberhentikan perokok aktif secara bertahap dengan mengurangi kandungan nikotin secara bertahap gitu. Dan ini sudah banyak buktinya, mitra-mitra luxury bahkan ya, yang tadinya perokok berat hingga akhirnya bisa berhenti merokok dan beralih ke PEP. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa PEP ini bagus? Karena ya tadi
orang perokok itu kan dalam rokok itu zatnya bukan hanya nikotin, tapi ada tar, ada zat-zat yang berbahaya dan lain sebagainya. Sedangkan dari vape ini ya atau pot ini hanya nikotin saja, bahkan asap pun nggak ada gitu, asap pembakaran tuh nggak ada karena yang keluar itu bukan asap melainkan uap gitu ya, bukan pembakaran di sana gitu. Jadi bahayanya hanya nikotin aja. Nikotin itu bahayanya apa sih? Ya kecanduan sama mungkin jangka panjangnya kalau berlebihan itu juga ada efek negatifnya. Cuma tidak sebesar efek dari rokok gitu. Artinya ketika kita mengkampanyekan pot ini kepada perokok aktif, maka akan menjadi positif. Kenapa? Karena akan mengurangi ya bahaya dan dampak-dampak dari perokok atau rokok konvensional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa mengurangi pengeluaran. Contoh misalkan, ada mitra saya itu dia banyak hutang, banyak cicilan, merasa uangnya nggak ada. Tapi untuk rokok dia menghabiskan 1 juta ke atas sebulan gitu kan. Ya kenapa? Karena ya itu kecanduan itu gitu. Nah, dengan ada pot ini, ya minimal ketika dia belum bisa berhenti merokok, tapi beralih ke vape, dia bisa memangkas pengeluaran itu. Gitu ya, memangkas pengeluaran itu, jadi yang jadinya 1 juta bisa jadi 400.000, 300.000, bahkan lebih ringan lagi. Bahkan nanti ya ketika sudah berubah ke vape kan bisa dikurangi kadar nikotinnya, jadi 30 ke 9 ke 3 mili sampai ke berhenti gitu. Jadi tujuan utamanya harus diingat, karena banyak yang pro kontra. Karena saya juga dulu kalau sebelum tahu dasar pemikiran ini sangat pro kontra. Kenapa kita jual yang negatif gitu. Nah, itu yang negatif itu kalau yang tadinya nggak ngerokok jadi ngepape itu negatif. Jadi harus diingat ya. Jadi jangan dipikir bahwa wah ini aman deh. Saya misalkan nggak ngerokok, ini aman, ngepot aja deh. Bukan kayak gitu. Ini tidak sesuai dengan dasar pemikiran owner. Dasar pemikiran owner kita ini untuk merubah yang perokok jadi ke vape kemudian berhenti. Meskipun pahit-pahitnya dari ngerokok ke vape dan nggak berhenti, minimal dia tidak mengganggu orang lain gitu. Karena ketika saya dekat dengan orang yang ngepot, itu nggak pusing kepala, ya, nggak bau gitu. Jadi saya nggak terganggu, minimal itu. Nah, jadi untuk keluarga juga lebih aman gitu ya dari bahaya-bahaya rokok. Nah, itu yang menurut saya, yang harus dilihat dari sudut pandangnya. Makanya saya pun ya memasarkan ini sangat semangat kepada siapa? Kepada perokok aktif, perokok berat. Yang memang ketika saya tanya misalkan di lapangan, Pak, misalkan ada yang ngerokok, Pak, udah lama belum merokok misalkan ya? Oh, udah lama. Sebenarnya mau nggak sih, Pak, berhenti merokok? Mau sih, Mas, tapi susah. Nah, kita kasih. Ini ada produk niatnya untuk berhenti merokok. Nah, kenapa ini produk bisa menghentikan merokok? Karena di sini bisa diatur kandungan nikotinnya. Karena yang membuat ketagihan rokok itu adalah nikotin. Itu ya zat adiktifnya. Jadi dari 30 bisa diturunin ke 9, bisa diturunin ke 3 mili ya kandungan nikotinnya. Nah, itu yang disosialisasikan kepada para perokok. Jadi jangan sampai menjual vape ini kepada yang tidak merokok. Karena itu akan menjadi negatif. Tapi kalau kita kampanyekan ini kepada perokok berat, yang memang dalam hatinya pengen berhenti dan lain sebagainya, ini akan menjadi positif. Gitu ya. Jadi anggap aja pot ini seperti obat kimia, yang kalau obat itu diminum sama orang yang sehat, menjadi negatif. Tapi kalau obat ini diminum sama orang yang sedang sakit, menjadi positif. Gitu. Jadi pot ini anggap aja obat kimia yang fungsinya adalah menangani orang yang sakit. Orang perokok itu kan sakit. Ya mau nggak mau kita bilang sakit. Kenapa? Karena dia keterkandungan dengan racun, ya, dengan zat adiktif. Nah, kita kasih obat berupa pot untuk mengurangi ketergantungan itu bahkan sampai berhenti. Kalaupun tidak berhenti, minimal dia tidak mengganggu orang yang tidak merokok. Gitu. Jadi menurut saya pot ini sangat bagus, sangat positif untuk mengganti orang yang tadinya perokok berat jadi ke pot
ya, tapi jangan sampai usahakan kita jangan jualnya kepada orang yang tidak merokok. Gitu. Ada lagi misalkan merokok plus ngepot, itu namanya double ganda. Ya, kalau itu kan kembali ke masing-masing ya, tapi tujuannya kita harus tahu dasar pemikiran Pak Owner mengadakan pot ini harus paham supaya di lapangan kita bisa apa namanya menjawab semua pertanyaan. Kan kadang-kadang nanya gini, katanya PTBS ini kok go berkah no riba, kok jual yang haram gitu. Jual yang haram maksudnya ada nikotinnya dan sebagainya, tapi kita bisa menjawab dasar pemikirannya. Ini dikhususkan untuk terapi. Satu, yang pertama itu. Yang kedua, ini kita jual kepada perokok berat supaya beralih ya, menolong orang-orang yang perokok berat, jadi hemat pengeluarannya, bahkan bisa berhenti. Nah, itulah jawaban-jawaban yang harus kita miliki di lapangan supaya kita menjual apapun ada dasar pemikiran gitu. Jadi kalau dari saya pribadi yang apa namanya mendalami hypnoselling itu ya, bagaimana cara menjual dagangan kita ini, ya kita harus paham kenapa kita jual itu, untuk apa tujuannya menjual itu, apa manfaatnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui dan memahami serta menguasai ini, insya Allah apapun yang kita akan jual itu akan lebih mudah kita menjualnya. Gitu. Karena kita tahu kenapa kita jual ini, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan. Oke lah, keuntungan itu pasti didapat, tapi kita harus tahu why, ya, kenapa kita harus jual itu. Nah gitu mungkin ya. Tapi kalau saya nggak bisa ngasih testimoni Coach Ali karena kayak saya nggak pakai gitu ya. Tapi saya sangat penasaran dan sangat menunggu testimoni dari para pemakai. Ya ada beberapa dari Luxury yang tadinya perokok berat ya sampai 3 bungkus sehari, kemudian beralih ke PEP hingga akhirnya berhenti sekarang. Mungkin kalau ada apa namanya yang langsung mau testimoni, saya pengen banget dengerin itu. Gitu, yang tadinya perokok berat terus pindah ke PEP ya, kemudian sekarang bisa berhenti. Gitu. Nah, saya mau testimoni Power Juice tuh, ada yang mau testimoni. Mungkin itu Coach Ali dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Coach Ojatsu atas pemaparannya ya. Jadi buat teman-teman yang di lapangan kebingungan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa sekarang PTBS jual vape gitu ya, nggak sekalian jual rokok aja. Nah, ini bisa jawabnya ya. Jawabnya udah bisa sekarang. Izin Pak Ali, saya mau sedikit disclaimer juga dan mau menambahkan juga. Jadi memang tadi saya lupa menekankan bahwa kalau tidak merokok memang lebih baik tidak vape, itu sangat setuju. Kalau tidak merokok lebih baik tidak vape, karena vape sendiri dibuat pada awalnya itu untuk membantu perokok berhenti. Itu nawa itu awalnya vape itu. Jadi memang kalau misalkan tidak merokok usahakan tidak nge-vape. Itu saya tekankan juga bagus. Dan juga tadi ada yang nanya apakah sudah bersertifikat halal. Nah, jadi vape ini itu bahan-bahannya sudah bersertifikat halal. Ini nanti saya ajukan juga ke coach dan ke kapten bahwa buktinya ada di HP saya, bahwa nggak kelihatan ya. Dari MUI itu sudah ada bahan-bahan yang bersertifikat halal. Itu sudah ada. Tapi secara keseluruhan karena nikotin itu, jadi tembakau itu kalau saya baca itu halal, tapi Kemenkes itu yang kita lagi ajukan sekarang dari asosiasi kita, bahwa tidak bisa semua diharamkan. Contohnya ini alat bantu untuk, seperti dari kata coach itu, untuk yang punya penyakit loh, seperti itu. Jadi memang nawaiatunya kita untuk menyehatkan. Rokok itu yang pertama itu tidak ada zat-zat berbahaya, yang kedua juga lebih hemat juga bagi perokok. Nah, itu kenapa tidak bisa dihalalkan secara keseluruhan. Tapi bahan baku nih sudah halal. Kurang lebih seperti itu. Dan